semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai pembelajaran silahkan seperti biasa kelas silakan. Sebelum memulai pembelajaran, angka baik kita pada Bapak terlebih dahulu berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya telah berdoa. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam segala kegiatan hari ini. Surat tersebut mengajak kita tidak terlalu banyak mengeluh, tidak terlalu banyak resah, karena setiap kesulitan ada, dan Allah menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kalian merasa wah berat sekali ini, justru itu diberikan karena kalian mampu melewatinya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Alhamdulillah, sama dengan pertemuan sebelumnya. Terima kasih sudah hadir semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya. Sebelum mulai silahkan persiapkan diri kalian. Alat tulisnya persiapkan. Sebelum mulai, seperti biasa kita menyanyikan lagu. Untuk hari ini kita menyanyikan lagu Manuk Dadari. Tahu? Mau sambil berbeda atau dulu? Jauh di awang-awang, kejar-kejar jangan,
biasa saja diajak nih. Diajak, yang nonton di belakang ya. Iya, mari biasa. Kemudian yang cemas atau kurang percaya diri hari ini ada? Ya? Aman. Yang tidak senang, coba di belakang. Kenapa tidak senangnya coba bisa diceritakan? Ngantuk Pak. Ngantuk. Tidur jam berapa malam Kak? Jam 1:30. Kita fokuskan pembelajaran hari ini dengan mengikuti kata-kata ini ya. Silakan renungi, resapi sesuai dengan Pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari napas lebih pelan, dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengepis saat bernafas. Sekarang dari kalian. Terima kasih sudah datang sampai hari ini. Terima kasih ucapan pada diri kalian sudah datang ke sekolah. Terima kasih sudah bangun pagi. Ucapan dari kalian bisa pikirkan apa yang akan kalian lakukan hari ini, apa yang mesti kalian dapatkan hari ini, dan apa hal negatif yang harus kita hilangkan hari ini. Bisa? Kembali pada kegiatan awal, silahkan siap. Sudah siap? Tadi yang kurang semangat mana? Siap? Siapa? Siap? Ya. Pembelajaran hari ini meneruskan dari pertemuan pertama kemarin. Mari kita membahas tentang apa? Next. Mari kita baru membahas tentang ide pokok dan penjelas. Ide pokok dan ide penjelas. Kemudian juga ada pola pengembangan paragraf. Ada berapa? Mengenal kalimat fakta, opini, kemudian juga konjungsi dan struktur dalam teks argumentasi ya. Melalui sumber digital nanti saya siapkan. Kemudian menganalisis secara kritis seperti kemarin saya bilang bahwa kita itu di fase F ya. SMA ketika membaca sesuatu itu tidak hanya dibaca tapi harus punya daya kritis. Ini itu maksudnya apa? Bagaimana pola pengembangan kalimatnya, apakah mudah dimengerti atau tidak, sehingga teman-teman ketika membaca sesuatu bisa mengomentarinya atau bisa belajar dari yang kita baca. Ya, kemudian apa sih manfaatnya? Bahwa segala sesuatu itu perlu manfaat. Nah, manfaatnya adalah ketika teman-teman berargumen untuk menyampaikan pendapat atau opini tentang masalah dengan fakta dan data yang mendukung. Ketika teman-teman tidak punya fakta atau data, maka akan dipercaya atau tidak? Tidak. Misalnya diskusi, salah satu misalkan mengusulkan, ketika kita tidak punya penguat, akan diterima atau tidak? Teman-teman sudah melakukan hal itu? Sudah? Sudah belum? Sudah, belum. Nah, teknik penilaiannya, penilaian sikap gotong royong, nanti kita akan berkelompok dan juga berkebinekaan global. Artinya teman-teman harus bisa dengan teks argumentasi ini istilahnya mampu menelaah keberagaman budaya dengan teks argumentasi, bahwa hari ini kan temanya pangan. Sejauh mana pangan ini mampu teman-teman telaah siapa saja yang kebutuhan pangan ini, siapa saja yang mengkonsumsinya. Kemudian juga ada penelaah kritis. Hal pembelajarannya nanti membaca, kemudian juga menggali materi, berkelompok, dan ini ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Yuk. Kita memulai.
biasa tes diagnostik. Bisa diakses yang ini. Boleh, linknya boleh di share, boleh. Tantangan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh. Jangan takut untuk mencoba hal baru, karena disitulah potensi terbesar kita ditemukan. Silakan pahami sesuai dengan pemahaman kalian. Apa yang bisa diambil, silakan ambil. Ini saya punya beberapa pertanyaan. Pernahkah kalian terlibat dalam suatu diskusi atau perdebatan? Apakah ada pengalaman di mana kalian berhasil meyakinkan orang lain dengan argumen kalian? Bagaimana cara melakukannya? Boleh dari sini dulu. Bagaimana cara meyakinkan orang lain? Memberikan fakta. Tulisan ini apa? Bagaimana ketika kalian meyakinkan orang lain, atau misalkan ke orang tua lah, pakai bukti. Dari sini, ayo apa? Silakan apa saja. Apa? Bang perjelas. Yang ini? Bahasanya. Pilihan katanya. Oke, bagus. Terakhir, pernahkah kalian merasa kesulitan dalam menyusun argumen? Tenang. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasinya? Misalkan mau ngomong nih, tapi susah nyampeinnya. Apa dulu yang kalian lakukan? Diam dulu, baru ngobrol. Berpikir dulu. Jadi disusun dulu dalam otak ya, baru dikeluarkan. Begitu kan misalnya ya? Bagus. Mari kita baca teks ini. Ubi jalar merupakan salah satu bahan pangan lokal yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bahan pokok. Pertama, ubi jalar kaya akan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, serat, dan antioksidan yang penting untuk kesehatan tubuh. Selain itu, ubi jalar memiliki indeks glucemic yang lebih rendah dibandingkan dengan beras, sehingga lebih baik untuk menjaga kadar gula darah. Apa diklasifikasi? Apa? Mari menganeka-ragamkan suatu pangan, misalkan di pangan ya, supaya tidak ketergantungan pada ketunggalan, tidak bergantung pada beras saja. Kita dapat diversifikasi sumber pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras. Fakta dan opini, struktur dan konjungsi. Kira-kira fakta dari paragraf 1 di kalimat berapa? Kalimat 2. Ada lagi? Tiga. Oke, boleh. Paragraf kedua. Ayo. Satu, boleh. Terus? Ada lagi? Yang ketiga. Terus paragraf ketiga. Ada gak? Satu. Tadi tentang kalimat fakta dan opini. Opininya yang mana opini? Kalimat keberapa dalam paragraf ke-1? Terakhir. Terus paragraf kedua ada? Ada? Paragraf ketiga?
konjungsi di paragraf 1. Sudah tahu konjungsi? Apalagi kata hubung. Kira-kira yang kalian tahu lah di paragraf 1 ada konjungsi apa saja? Ada misalkan di sini ada selain itu dan kemudian juga dengan demikian. Nah, ketika menyusun teks argumen itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada konjungsi. Konjungsi itu untuk apa sih? Untuk menghubungkan ya, menghubungkan antara frasa satu dengan frasa lain, kalimat satu dengan kalimat lain sehingga terbangun paragraf yang tadi dikatakan efektif dan dimengerti. Nah, di sini kita bisa melihat fakta, mana opini dan setiap paragrafnya ya. Ada yang ditanyakan? Coba. Cukup? Nah, sebelum kita berkelompok, kita briefing dulu kemarin. Ada namanya undang-undangan, tetapi kita beda versi. Kemarin apa namanya? Turun? Naik. Oke, berdiri semua. Berdiri saling berhadapan. Disusun daunnya. Instruksinya ketika naik berarti yang paling bawah ke atas. Boleh ke sana. Yang ketika dikatakan turun berarti yang atas ke bawah. Yang salah kita apa? Kita pulang. Yang salah kita kedepankan. Siap? Turun. Naik. Naik. Turun. Naik. Turun. 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 Naik. Siapa yang paling bawah itu yang naik. Naik. Turun. Fokus. Naik. 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 Turun. Oke, tepuk tangan. Silakan langsung berkelompok ya. Langsung berkelompok. Pastikan anggarannya benar. Salah Pak, satu ini Pak. Pastikan tidak ada yang salah alamat. Oke. Bapak akan berikan KPD di sini. Sebelumnya teman-teman saya sediakan bahan bacaan boleh diakses karena itu akan membantu pengerjaan kalian nanti ketika berkelompok. Ini di YouTube ketika kalian ingin nonton saya supaya lebih mengerti. Ini saya sediakan hasil tanpa di Google Drive. Sudah diberikan. Nanti saya jelaskan cara mainnya ya. Dan perwakilan kelompok harus ada yang akses. Baiknya seperti ini. Analisis di papernya sudah ada kisi-kisinya apa yang kalian lakukan. Dan nanti berdiskusi dan bersiapkan untuk memberikan jawaban. Setiap kelompok punya kolom jawaban tersendiri. Kelompok ini kelompok berapa? Kelompok 6.
Jangan dulu dibuka soalnya. Oh. Yang lain, kelompok yang lain silakan baca terlebih dahulu teksnya. Waktunya 3 menit. Anak kelompok di bawah. Baca teks argumentasi ya KPD. Tinggi ya. Ya, kembali ketua kelompok. Ketua kelompok punya waktu untuk melihat pertanyaan yang ada di balik-balik tirai. Ya. 3 menit. Dibuka. Biar nanti kok habis gue. Ada 5. Semuanya? Ada 5 ya. Ada 5 pertanyaan. Setiap orang harus kebagian. Nanti ketua kelompok harus mengatur strategi bagaimana menyelesaikannya. Ya. Tentukan siapa orang pertama, orang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Siapa yang paling cepat menyelesaikannya itu adalah pemenangnya. Nanti orang pertama boleh maju ke depan untuk melihat pertanyaan, kembali ke kelompok dan jawab. Balik lagi ke depan. Ya. Tulis jawabannya di luar, di sini nih. Dalam paragraf tertutup kayak paragraf sebarang sih. Bener kan? Nomor 3 itu paragraf ketiga, tentukan konjungsinya dan jenisnya. Kelompok ini bisa. Yang nomor berapa? Ya. Ini adalah paragraf kalimat 1 dan 4. Kalimat 2 dan 3 termasuk fakta. Kira-kira benar atau salah? Ya, betul ya. Betul. Coba nomor 2. Paragraf pertama dan kedua fakta tidak benar. Benar ya? Nah. Kelompok 3, kalimat fakta sinkron merupakan paragraf berapa? 1 ya? 1. Kalimat begini paragraf 4. Sembilan ya. Ini sama ya. Empat. Ini berapa? 2. Berapa? 6. Ini 6. 7. 2000.
ini mana Pak ini? Yang kelompok tercepat tadi kelompok 1. Kelompok 1 juga mendapatkan nilai tertinggi. Pertama, kita kasih tepuk apa? Tepuk jempol. Oke, kelompok 2 juga dapat nilai 9. Babak 2 tercepat keempat. Tepuk tangan. Kasih tepuk jempol. Tepuk jempol. Kelompok tercepat kedua nilai kelompok 5. Kelompok 5. Ya, tepuk tangan. Tepuk salun, tepuk salun. Salon. Kelompok 3, kelompok 6 tercepat ketiga. Kelompok 2 tadi udah. Kelompok 3 mana? Ya, kelompok 3 tercepat kelima. Dan kelompok 4 tercepat ke-6. Tepuk tangan untuk hari ini. Coba menurut kalian apa yang susah dari analisis tadi? Menganalisis apa? Menganalisis fakta dan opini susah tidak? Ada yang susah, ada yang tidak. Bingung. Bingungnya kenapa? Coba kembali. Ada yang bisa membedakan fakta dan opini? Kalau fakta itu biasanya mengandung apa? Atau cirinya kebenaran, ada data, tanggal, waktu. Kemudian juga ada tempat, misalkan kalau tempatnya di Bandung berapa sih waktu di negara, ada waktunya, data. Kemudian opini itu pendapat. Ada lagi? Konjungsi mudah tidak? Kalau tahu mah mudah ya? Kalau mau mudah. Kemudian kalau struktur mudah ya? Nah, pendahuluan itu untuk pas kemarin, pas formatif pertemuan pertama udah bagus. Ada yang nilai 100. Meskipun di awal di tes diagnostik materi apa saja? Kalimat, kata dan kemudian konjungsi dan struktur. Kira-kira ada pertanyaan mungkin? Ya cukup. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk teman-teman di kemudian hari. Kemudian juga mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Semoga teman-teman menjadi orang yang sukses.